Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin puding karamel yang super creamy, lembut, enak banget, cocok ya untuk cemilan ataupun nanti untuk ide jualan di bulan Ramadan. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, kita akan buat karamelnya dulu ya. Ini gula pasir 100 gram, masukkan ke dalam teflon, kita hidupkan kompor dengan api sedang. Ini cukup digoyang-goyangkan aja sampai gulanya meleleh seperti ini, jadi nggak perlu diaduk-aduk, cukup kita goyang-goyangkan aja. Nah, seperti ini. Kalau sudah mulai meleleh, ini boleh diaduk sebentar aja. Ini gulanya sudah larut semua, nggak ada lagi yang bergumpal. Tambahkan air 65 ml, ini air hangat ya. Kemudian kita masukkan dan ini diaduk sampai semua gulanya larut dan menyatu dengan air ya. Nah, seperti ini sudah mendidih lagi, sudah menyatu. Matikan kompor. Selanjutnya, gula karamelnya ini aku masukkan ke dalam cup. Cupnya ukuran 150 ml sebanyak 12 buah. Ini kita masukkan kira-kira aja ya sampai semuanya kebagian gula karamelnya. Kalau sudah, ini kita biarkan dulu ya sambil kita membuat puding susunya. Siapkan panci, masukkan gula pasir 100 gram, jeli bubuk 1 bungkus atau 15 gram. Agar-agar bubuk ini yang tanpa rasa 1 sendok teh. Ini aku aduk-aduk dulu supaya agar-agarnya nggak bergumpal. Kalau sudah, masukkan susu full cream 1 liter. Ini aku masukkan semua ya. Selanjutnya 2 kuning telur, ini aku beri sedikit susu, kita kocok terpisah supaya nanti mudah ya. Sisanya aku masukkan semua, lalu ini kuning telurnya kita kocok. Selanjutnya aku masukkan ke dalam susunya, aduk-aduk. Terakhir tambahkan vanili bubuk setengah sendok teh. Aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata ya. Kalau sudah, ini hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Ini sudah mendidih, kompornya bisa kita matikan ya. Selanjutnya aduk-aduk dulu sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya pudingnya aku masukkan ke dalam gelas takar supaya kita mudah ya menuangkannya. Ini aku isi sampai semuanya kebagian ya, jadi dikira-kira aja. Pokoknya satu adonan ini menghasilkan 12 cup ukuran 150 ml ya. Lakukan sampai selesai. Kalau ada gelembung udara, ini aku pecahkan seperti ini supaya hasilnya cantik. Nah, ini kita biarkan dulu sampai pudingnya benar-benar
dingin dan membeku ya. Kalau sudah dingin, ini bisa kita tutup. Supaya lebih cantik, ini kita bisa tempeli dengan label. Seperti ini hasilnya. Lakukan ya sampai selesai. Selanjutnya ini bisa kita simpan di lemari es ya, karena dinikmati dingin lebih nikmat. Nah ini dia, puding karamelnya sudah jadi. Ini bisa langsung kita sendokin dalam cupnya atau boleh juga dituang seperti ini, sesuai selera aja. Nah ini rasanya enak banget, dijamin lembut, creamy, pokoknya ini bakalan nagih apalagi kalau kita nikmati dingin ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan jangan lupa juga untuk di-share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama siapkan casserole. Di sini aku pakai casserole cookware IL24CR dari ID Life, menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan tutup panci yang bisa berdiri. Kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk Nutrijel rasa coklat. Kita masukkan juga ini 1 bungkus. Gula pasir 200 gram. Coklat bubuk 2 sendok makan. Maizena 1 sendok makan. Garam 1/4 sendok teh aja. Ini aku aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah rata, masukkan susu cair full cream 1 liter. Aku masukkan semua. Air 500 ml. Aku aduk-aduk sampai tercampur rata. Terakhir, tambahkan coklat batang. Kalau sudah, ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, supaya nggak melodos dan susunya juga nggak pecah. Nah ini sudah mendidih, matikan kompor. Selanjutnya aku tuang ke dalam gelas mika, ini ukuran 150 ml ya, aku nggak penuhkan karena kita nanti akan tambahkan fla di atasnya. Nah ini lakukan sampai selesai ya. Sekarang kita buat flanya. Ini 1 sendok makan maizena, 2 sendok makan gula pasir, kental manis 40 gram atau setara 1 bungkus, kuning telur 1 butir, vanili bubuk kira-kira setengah sendok teh, tambahkan susu cair UHT 500 ml. Nah ini aku aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Untuk memasaknya, di sini aku menggunakan granit cookware IL22A dari Idea Life, menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan tutup kaca yang bisa berdiri, bisa disusun jadi penyimpanan lebih mudah dan hemat tempat ya. Ini kita masak sambil terus diaduk sampai mendidih dan mengental. Nah ini sudah mendidih, matikan kompornya. Pudingnya sudah beku, kemudian kita tuang fla di atasnya. Secukupnya aja ya. Ini kita lakukan sampai selesai. Nah ini dia puding coklat fla susunya sudah jadi, bikinnya mudah banget, rasanya ini premium ya, karena kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, dijamin rasanya enak, cocok untuk cemilan anak-anak, ataupun untuk ide jualan juga oke ya bun. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bun, kita buat ide jualan yang seger-seger. Selain cantik, ini rasanya enak ya. Gimana, mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai.
Pertama aku akan buat jus pandannya dulu. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set IL220A dari Idea Life ya. Nah, ini 4 lembar daun pandan yang ukurannya lumayan besar. Aku gunting-gunting. Tambahkan air 200 ml. Selanjutnya ini aku tutup dan kita haluskan. Nah, untuk menghaluskannya di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set IL220A dari Idea Life ya. Kapasitas mangkuknya besar, wadah mudah dibersihkan, terdapat 4 kecepatan dengan pisau dari stainless steel. Sudah ada perlindungan anti panas berlebihnya juga ya, Bun. Nah, ini sudah halus. Aku sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan saucepan. Di sini aku menggunakan granit cookware IL22A dari Idea Life ya. Lalu masukkan agar-agar bubuk 1 bungkus, gula pasir 125 gram, garam 1/4 sendok teh, vanili bubuk 1/4 sendok teh. Ini aku aduk-aduk dulu. Selanjutnya tambahkan santan. Ini kekentalan sedang ya. Jus pandan yang sudah kita buat tadi. Telur 2 butir, kita kocok dulu ya. Supaya warnanya lebih cerah, aku tambahkan pasta pandan dan pasta coklat secukupnya aja. Ini opsional, kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa ya, Bun. Kalau sudah, ini kita akan masak. Nah, untuk memasaknya, di sini aku nggak langsung aduk-aduk ya. Jadi kita biarin dulu sampai lumutnya terbentuk seperti ini. Kalau misalnya Bunda di rumah mau lumutnya halus, boleh diaduk-aduk terus. Tapi karena aku mau ada lumutnya, jadi ini aku biarkan dulu sampai lumutnya keluar seperti ini ya. Nah, ini sudah mendidih, lumutnya juga sudah keluar, hasilnya bagus ya, lumutnya terlihat jelas seperti ini. Matikan kompor. Selanjutnya aduk-aduk dulu sampai uap panasnya hilang ya, Bun. Jadi jangan langsung dimasukin ke cetakan karena nanti hasilnya misah lumutnya ya. Supaya full, jadi ini harus hilang dulu uap panasnya. Nah, kalau sudah hilang uap panasnya, baru bisa kita masukkan. Ini aku pakai cup ukuran 150 ml. Kita masukkan setengah aja ya, Bun. Sekarang aku buat puding menteganya, masukkan gula pasir 125 gram, agar-agar bubuk tanpa rasa 1 bungkus, vanili bubuk 1/4 sendok teh. Kita aduk-aduk dulu ya sampai tercampur. Selanjutnya tambahkan susu cair sebanyak 700 ml ya. Ini aku pakai susu UHT. Kuning telur 2 butir. Margarin 100 gram yang sudah kita lelehkan. Aduk-aduk sampai tercampur ya. Nah, kalau sudah, ini aku akan masak. Untuk puding menteganya, ini aku aduk terus ya, Bun, karena aku nggak mau lumutnya terlihat besar-besar seperti itu ya. Jadi kita rebus sampai mendidih sambil terus diaduk. Jadi hasilnya seperti ini, Bun. Lumutnya halus. Kalau sudah mendidih, kompornya bisa kita matikan. Puding menteganya sudah terbentuk lapisan. Ini langsung aja ya kita tuang di atasnya seperti ini. Sampai penuh. Dikira-kira aja, Bun. Nggak perlu terlalu penuh banget ya. Dikira-kira aja. Nah, kalau sudah, kita biarkan dulu sampai benar-benar beku ya. Setelah beku, ini langsung aku tutup aja seperti ini ya, Bun. Nanti setelah itu baru kita masukkan ke dalam lemari es. Ini enak banget kalau kita nikmatinya dingin ya, Bun. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget. Kalau dijual nih insya Allah laris manis ya, Bun ya, karena memang menggoda selera. Nah, ini dia puding lumut mentega pandannya sudah jadi. Masya Allah, dari tampilannya aja cantik banget ya, warnanya segar, rasanya juga dijamin enak ya, Bun. Ini kita nikmatin dingin enak banget, apalagi cuacanya lagi panas-panas kayak gini ya. Untuk ide jualan juga insya Allah laris manis. Gimana bisa ya? Semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan puding lumut mentega, mulai dari granit cookware, blender, spatula, semuanya dari Idea Life ya. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya.
ya di kolom deskripsi. Silahkan klik aja di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapisan pertama, siapkan agar-agar bubuk 1 sendok teh, jeli bubuk 1 sendok teh, gula pasir 5 sendok makan. Ini aku aduk-aduk dulu. Keju 50 gram. Masukkan susu cair 200 ml. Ini kental manis 1 bungkus ya, aku tambahkan air jadi 200 ml. Ini disesuaikan dengan selera ya. Kalau teman-teman mau susu cair semua boleh, kalau dicampur seperti ini juga nggak apa-apa. Atau mau kental manis semua 2 bungkus ditambah 400 ml juga nggak apa-apa ya. Sesuai dengan selera teman-teman di rumah aja. Ini diaduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, kita masak dengan api sedang sambil diaduk supaya nggak pecah susunya. Kejunya juga sedikit aku tekan-tekan supaya mudah larut. Kita masak sampai mendidih ya. Kalau kejunya sudah larut dan sudah mendidih, matikan kompor ya. Selanjutnya siapkan cup, ini ukuran 150 ml. Lalu kita masukkan agar-agarnya. Ini kira-kira sepertiga bagian dari cupnya. Nah, seperti ini sudah, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita buat lapisan yang kedua. Sama seperti tadi, agar-agar bubuk 1 sendok teh. Jeli bubuk 1 sendok teh, kopi instan setengah sendok teh, gula pasir 5 sendok makan, aduk-aduk dulu. Selanjutnya tambahkan susu cair 200 ml, kental manis 1 bungkus, kita tambahkan air jadi 200 ml. Ini sama ya seperti tadi, teman-teman boleh juga kalau mau susu cair semua atau dicampur seperti ini, boleh juga kalau mau kental manis semua juga nggak apa-apa. Kalau sudah, ini kita aduk sampai rata. Lanjut kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan kompor dan kita angkat. Lanjut, agar-agarnya aku masukkan ke dalam gelas takar ya supaya kita mudah menuangkan. Lapisan yang pertama juga sudah mulai mengeras. Langsung aja ini kita tuang. Untuk takarannya disesuaikan aja ya. Ini sudah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat lapisan yang terakhir. Tambahkan agar-agar bubuk 1 sendok teh juga, jeli bubuk 1 sendok teh, gula pasir 5 sendok makan, coklat bubuk 2,5 sendok makan. Ini aku ayak karena suka bergerindil ya seperti ini. Aku masukkan kopi bubuk sisa dari yang tadi, kira-kira setengah sendok teh juga. Aduk sampai rata. Masukkan susu cair 200 ml.
Lanjut, tambahkan kental manis coklat 1 bungkus, lalu ditambah air 200 ml. Ini kita masukkan, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, supaya nggak ada yang menggumpal di bagian bawahnya. Kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan kompor, angkat ya. Lalu ini kita tuang ke dalam gelas takar, tuang ke atas lapisan kedua ya. Ini lakukan sampai semua agar-agarnya habis. Ini sudah, kita sisihkan dulu ya. Untuk flanya, siapkan susu cair sebanyak 500 ml. Berhubung ini tinggal 400 ml, aku tambah air aja ya. Jadi 500 ml nggak apa-apa, kita tambah air sedikit. Selanjutnya tambahkan maizena 1 sendok makan penuh, vanili bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini aku tambahkan susunya sambil diaduk rata. Terakhir tambahkan 120 gram atau setara 3 bungkus kental manis, aduk hingga rata. Kalau sudah, ini kita masak sambil terus diaduk menggunakan api sedang ya, sampai mendidih. Untuk konsistensi kekentalannya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya. Kalau dirasa kurang kental, boleh ditambah maizena sekitar setengah sendok makan lagi, atau boleh disesuaikan aja mau kental seperti apa ya. Nah, kalau sudah mendidih, angkat dan tunggu dulu ya hingga hangat. Ini sudah hangat. Untuk menuangkannya supaya mudah, aku masukkan ya ke dalam botol. Lalu kita masukkan seperti ini. Siapkan plastik yang ada klipnya. Masukkan fla kira-kira 2 sendok makan. Lalu ditutup rapat. Lakukan ya hingga selesai. Setelah pudingnya benar-benar dingin, tutup cupnya, lalu supaya cantik beri stiker. Dan untuk flanya ini kita tempelkan seperti ini ya. Nah, seperti ini aja, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini dia puding tiramisu fla vanilanya sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget, premium ya, walaupun tadi kita buat sedikit lebih ekonomis. Cocok sekali ya untuk cemilan ataupun untuk ide jualan, pasti laris manis gimana bisa ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin puding karamel yang super creamy, lembut, enak banget, cocok ya untuk cemilan ataupun nanti untuk ide jualan di bulan Ramadan. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai.
Pertama, kita akan buat karamelnya dulu ya. Ini gula pasir 100 gram, masukkan ke dalam teflon, kita hidupkan kompor dengan api sedang. Ini cukup digoyang-goyangkan aja sampai gulanya meleleh seperti ini, jadi nggak perlu diaduk-aduk, cukup kita goyang-goyangkan aja. Nah, seperti ini. Kalau sudah mulai meleleh, ini boleh diaduk sebentar aja. Ini gulanya sudah larut semua, nggak ada lagi yang bergumpal. Tambahkan air 65 ml, ini air hangat ya. Kemudian kita masukkan dan ini diaduk sampai semua gulanya larut dan menyatu dengan air ya. Nah, seperti ini sudah mendidih lagi, sudah menyatu. Matikan kompor. Selanjutnya, gula karamelnya ini aku masukkan ke dalam cup. Cupnya ukuran 150 ml sebanyak 12 buah. Ini kita masukkan kira-kira aja ya sampai semuanya kebagian gula karamelnya. Kalau sudah, ini kita biarkan dulu ya sambil kita membuat puding susunya. Siapkan panci, masukkan gula pasir 100 gram, jeli bubuk 1 bungkus atau 15 gram. Agar-agar bubuk ini yang tanpa rasa 1 sendok teh. Ini aku aduk-aduk dulu supaya agar-agarnya nggak bergumpal. Kalau sudah, masukkan susu full cream 1 liter. Ini aku masukkan semua ya. Selanjutnya 2 kuning telur, ini aku beri sedikit susu, kita kocok terpisah supaya nanti mudah ya. Sisanya aku masukkan semua, lalu ini kuning telurnya kita kocok. Selanjutnya aku masukkan ke dalam susunya, aduk-aduk. Terakhir, tambahkan vanili bubuk setengah sendok teh. Aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata ya. Kalau sudah, ini hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Ini sudah mendidih, kompornya bisa kita matikan ya. Selanjutnya aduk-aduk dulu sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya pudingnya aku masukkan ke dalam gelas takar supaya kita mudah ya menuangkannya. Ini aku isi sampai semuanya kebagian ya, jadi dikira-kira aja. Pokoknya satu adonan ini menghasilkan 12 cup ukuran 150 ml ya. Lakukan sampai selesai. Kalau ada gelembung udara, ini aku pecahkan seperti ini supaya hasilnya cantik. Nah, ini kita biarkan dulu sampai pudingnya benar-benar dingin dan membeku ya. Kalau sudah dingin, ini bisa kita tutup. Supaya lebih cantik, ini kita bisa tempeli dengan label. Seperti ini hasilnya. Lakukan ya sampai selesai.
Selanjutnya ini bisa kita simpan di lemari es ya, karena dinikmati dingin lebih nikmat. Nah ini dia puding karamelnya sudah jadi. Ini bisa langsung kita sendokin dalam cupnya atau boleh juga dituang seperti ini, sesuai selera aja. Nah ini rasanya enak banget, dijamin lembut, creamy, pokoknya ini bakalan nagih apalagi kalau kita nikmati dingin ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan jangan lupa juga untuk di-share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama siapkan casserole. Di sini aku pakai casserole cookware IL24CR dari ID Life, menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan tutup panci yang bisa berdiri. Kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk Nutrijel rasa coklat. Kita masukkan juga ini 1 bungkus. Gula pasir 200 gram. Coklat bubuk 2 sendok makan. Maizena 1 sendok makan. Garam 1/4 sendok teh aja. Ini aku aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah rata, masukkan susu cair full cream 1 liter. Aku masukkan semua. Air 500 ml. Aku aduk-aduk sampai tercampur rata. Terakhir, tambahkan coklat batang. Kalau sudah, ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, supaya nggak melodos dan susunya juga nggak pecah. Nah ini sudah mendidih, matikan kompor. Selanjutnya aku tuang ke dalam gelas mika, ini ukuran 150 ml ya, aku nggak penuhkan karena kita nanti akan tambahkan fla di atasnya. Nah ini lakukan sampai selesai ya. Sekarang kita buat flanya. Ini 1 sendok makan maizena, 2 sendok makan gula pasir, kental manis 40 gram atau setara 1 bungkus, kuning telur 1 butir, vanili bubuk kira-kira setengah sendok teh, tambahkan susu cair UHT 500 ml. Nah ini aku aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Untuk memasaknya, di sini aku menggunakan granit cookware IL22A dari Idea Life, menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan tutup kaca yang bisa berdiri, bisa disusun, jadi penyimpanan lebih mudah dan hemat tempat ya. Ini kita masak sambil terus diaduk sampai mendidih dan mengental. Nah ini sudah mendidih, matikan kompornya. Pudingnya sudah beku, kemudian kita tuang fla di atasnya. Secukupnya aja ya. Ini kita lakukan sampai selesai. Nah ini dia puding coklat fla susunya sudah jadi, bikinnya mudah banget, rasanya ini premium ya, karena kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, dijamin rasanya enak, cocok untuk cemilan anak-anak, ataupun untuk ide jualan juga oke ya bun. Semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan puding coklat ini semuanya dari Idea Life ya, mulai dari casserole, granit cookware, spatula, semuanya dari Idea Life. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi. Silakan klik di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.